Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ukhwatuna TV rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, seorang sahabat Nabi yang mulia, panglimanya umat Islam yang Rasulullah memberinya gelar Saifullah atau pedang Allah. Siapakah dia? Ya, dia adalah Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah al-Mahzumi radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibnul Walid berasal dari Bani Mahzum, dan Bani Mahzum adalah suatu kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Suku Quraisy, salah satu kabilahnya yang paling terkenal ialah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi Muhammad SAW, dengan kabilahnya Bani Mahzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal dan juga kabilahnya Khalid ibnul Walid. Bapak daripada Khalid bin Walid adalah Al-Walid ibnul Mughirah, yang merupakan salah satu gembongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Mahzum. Ibunya Khalid bernama Lubabah binti Al-Harith, dan Khalid mempunyai bibi namanya Maimunah, yaitu istri Nabi SAW. Itulah bibinya Khalid ibnul Walid. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid ibnul Walid hidup di keluarga yang kaya, karena bapaknya Khalid, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah orang yang sangat kaya raya. Dan Khalid sejak kecil sudah belajar tentang kuda, sehingga Khalid bin Walid ini adalah termasuk salah satu orang yang paling mahir dalam berkuda, terutama kalau dia sudah naik kudanya untuk berperang. Dia itu sangat hebat. Disebutkan bahwa hanya ada dua orang yang bisa berperang dengan menggunakan dua pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. Kedua orang tersebut ialah Khalid ibnul Walid dan Zubair bin Awam. Inilah di antara kehebatan Khalid bin Walid. Disebutkan juga bahwa dia adalah orang yang hebat dalam segala alat perang. Beliau pandai memanah, beliau juga pandai menggunakan tombak, semua alat perang beliau hebat. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian terjadilah perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Namun Khalid bin Walid saat itu tidak ikut dalam peperangan Badar. Kemana beliau? Kemana Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut berperang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud, dan saat itu Khalid ibnul Walid ikut serta berperang dalam barisan kaum musyrikin. Bahkan dia dijadikan panglima oleh pembesar-pembesar Quraisy, karena semua orang tahu kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Maka Khalid memegang pemimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda kaum musyrikin. Terjadilah peperangan sebagaimana yang kita ketahui. Dalam perang Uhud, 700 kaum muslimin melawan 3000 kaum musyrikin. Tentu jumlah yang sangat tidak seimbang, sangat-sangat tidak seimbang. Saat itu Nabi SAW meletakkan pasukan di bawah, yaitu 650 orang, dan 50 orangnya di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat yang sering dinaiki oleh jamaah haji. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 orang pasukan pemanah, dipimpin langsung oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada mereka. Kata Nabi begini, kalau kalian melihat kami, mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Sebaliknya, kalau kalian melihat kami menang, kami sudah kalahkan semua musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi kepada mereka, dan sangat diingat betul oleh sang pemimpin, yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu dengan 50 pasukan pemanahnya. Tatkala perang sedang berkecamuk, Rasulullah SAW ingin perang dari satu arah. Rasulullah tidak ingin peperangan dari dua arah, apalagi lebih, karena beliau tahu betul kalau peperangan dari dua arah atau lebih, pasti kaum musyrikin akan mengepung kaum muslimin, dan ini sangat-sangat berbahaya. Maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimanapun, meski jumlah kaum muslimin cuma 650 orang di bawah, lawan 3000 orang harus dari satu arah, harus tetap dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan memanah yang ada di atas Jabal Rumat. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan musyrikin yang ingin memutar gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan orang yang ingin memutari gunung adalah Khalid bin Walid bersama pasukannya. Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini tuh susah,
Makanya Khalid berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya untuk memutari dua arah. Maka dipanahlah pasukan Khalid bin Walid oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya. Terjadi berulang-ulang. Akhirnya Khalid pun gagal. Dia tidak bisa menyerang dari dua arah. Akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan itu kocar-kacir. Mereka banyak yang tewas berjatuhan, berguguran, bendera mereka terjatuh. Gak ada yang mengangkat bendera mereka, sehingga mereka lari terbirit-birit. Semua kaum musyrikin lari. Dan di antara kaum musyrikin yang tidak lari dan tetap tenang menghadapi kondisi adalah Khalid bin Walid. Dia tidak lari, dia tetap tenang. Disebutkan di antara sifat pemimpin yang hebat itu, dia nggak ke bawah dengan suasana. Bukan berarti dia nekat, enggak, tapi dia melihat kondisi, mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Bukan hanya nekat, tapi juga ia punya perhitungan yang sangat matang. Maka Khalid bin Walid terus memperhatikan kondisi peperangan dari jauh. Ternyata tak lama kemudian, pasukan kaum muslimin yang ada di atas bukit, yaitu Jabal Rumah, mereka turun. Mereka melanggar perintah Nabi SAW. Kenapa mereka turun? Karena mereka sangat tergiur. Mereka tergiur melihat pasukan yang di bawah sudah mengumpulkan harta ghanimah. Kata mereka, ayo kita ikut saudara-saudara kita mengambil ghanimah. Maka pimpinan mereka yaitu Abdullah bin Jubair pun mengingatkan, hei, bukankah Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kepada kita nggak boleh turun apapun yang terjadi? Mereka bilang begini, perang sudah selesai, oleh karena itu kita turun. Mereka berijtihad, tidak pada tempatnya. Loh, orang kata Nabi SAW, jangan turun apapun yang terjadi sampai aku kirim utusan, perintah berikutnya. Akhirnya 40 orang turun, tinggal 10 orang di atas Jabal Rumat. Begitu tinggal 10 orang, Khalid bin Walid bersama pasukannya segera balik. Ia segera mengepung. Khalid tidak kabur, dia tetap bertahan memperhatikan kondisi peperangan. Dia melihat dari kejauhan, begitu pasukan pemanah kaum muslimin turun dan menyisakan 10 orang pemanah di atas bukit. Langsung dia balik arah, dia membunuh 10 orang yang ada di atas bukit. Akhirnya pasukan kaum musyrikin datang lagi, menyerang dari dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musyrikin gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid yang cerdas dalam pertempuran. Tentunya karena sebagian sahabat menyelisihi perintah Nabi SAW. Akhirnya banyak sahabat yang berguguran. 70 orang meninggal, di antaranya paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu.